Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama sekali puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan taufik dan inayahnya jualah pada malam yang mulia ini kita sama-sama telah dapat mau dan mampu menuju pesantren Zikran Kasiran dalam rangka untuk ikut memeriahkan acara peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau tanpa ada taufik dan inayah Allah, maka pada malam kini kita tidak akan termasuk orang-orang yang mau, tidak akan termasuk orang-orang yang mampu untuk menuju tempat-tempat kebaikan. Karena taufik itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yaitu Allah memberikan kekuatan kepada si hamba untuk melakukan taat. Sanggup kita sembahyang, sanggup kita pergi ke tempat-tempat pengajian, sanggup kita pergi dari Gosong, dari Singki, dari Siti Ambia menuju ke Selo Aceh ke untuk mengikuti dan memeriahkan peringatan Isra Mi'raj. Itu kenapa? Karena Allah memberikan taufiknya kepada kita. Maka sebenarnya Bapak Ibu, apa yang telah disampaikan oleh guru kita Abuya dalam makalahnya tadi tentang itu tasawuf dan juga kesupian, bahwa kita terhasil kita bisa melakukan itu bukan karena kehebatan kita, tetapi kini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita menghadiri acara-acara keramaian, baik itu Maulid Nabi, Isra dan lain-lain sebagainya. Itu adalah banyak kita samakan kini dengan kita menghadiri acara-acara bakale, dengan makna baik kalau seandainya ndak ambu hadir dialeknya, waktu pas ambu beraleknya ndak hadir, iko yang membuat acara ku wali nanggro,
Berisu ambo ajak inyo pengajian di rumah ambo ndak maunya lagi. Tapi ambo yakin dan percaya yang hadir di siko seluruhnya ndak ada memandang itu. Yang hadir di siko seluruhnya merasukan bahwa kita mampu datang ke siko karena semata-mata taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi kita lah mendengar apa yang disampaikan oleh abang kita Bang Yuli Hardin, bahwa di pesantren itu diajarkan tasawuf dan kesupian. Nah, berarti yang hadir di siko, yang ikut pengajian itu adalah paham. Tidak ada banyak seketik tentu adalah mengerti. Kemudian salawat beserta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada malam kini kita peringati Isra Mi'rajnya, bagaimana beliau diperjalankan oleh Allah, dimulai start dari Masjidil Haram sampai kepada Masjidil Aqsa di Palestina, dan juga beliau dimi'rajkan oleh Allah dengan makna dinaikkan dari bumi menuju langit pertama, kedua dan seterusnya hingga berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga salawat salam kepada keluarga serta sahabat beliau yang telah membantu perjuangan baginda Rasul di dalam menegakkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di permukaan bumi Allah ini, sehingga telah sampailah kalimat tersebut ke kampung kita, Selo Aceh yang tercinta. Selanjutnya kepada para alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar keduanya. Yang mulia Abuya dimanapun berada beserta seluruh keluarga besar beliau, semoga selalu dalam lindungan Allah dan Allah sampaikan segala cita-citanya, amin. Kemudian yang sama-sama kita muliakan guru kita Wali Nanggro Kabupaten Aceh Singkil, yang tadi ala sama-sama kita dengar bagaimana himmah aliyahnya terhadap agama. Kemudian yang kita muliakan berhadir di hadapan kita pimpinan Pondok Pesantren Darul Hasanah, pimpinan Pondok Pesantren Darul Takdib, mudir Pondok Pesantren Darul Mahabbah, kemudian para ustadz-ustadz, para tengku-tengku, pimpinan balai pengajian, Dailot Pekhirah Wangku, pimpinan pesantren Tauhid Irfani Gosong Telaga. Nah, seharusnya beliau naik ke panggung. Kalau ada panitia tolong diarahkan supaya naik. Kemudian yang kita sama-sama kita hormati, ada Bapak Gecik terpilih Selo Aceh, kemudian imam beserta seluruh jajaran, Pak Gecik Setiambia, Pak Gecik Desa Kilangan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tapi sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Dan yang teristimewa kepada seluruh panitia yang dalam beberapa bulan yang lalu telah bergotong royong untuk ikut menyukseskan acara yang sungguh luar biasa ini. Maka bapak waktu Wali Nanggro menelepon, apa keceknya? Waang ikut ceramah ya di Dikran Kasiran. Dalam hati yang tidak mungkin Mbak Eko kecewa ibu-ibu
Kecewa bapak-bapak dengan makna persiapan itu jauh-jauh hari telah dilakukan, berminggu-minggu, ya, berminggu-minggu itu disiapkan gotong royong dari pagi hingga sore. Tentu dalam perkiraan jamaah iko minimal yang didatangkan iko dari luar Aceh Singki. Upanya yang diundang iko lainnya bantuknya, iko lainnya potongan bapak ibu. Jadi kalau eko banyak penyampaian yang tidak memuaskan, itu mohon dimaklumi. Jangan salahkan ambo, ulang salahkan kene aku dah tua, salahkan kene Ustadz Senin. Karena ia yang tukang undang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kehadiran kita di sini yaitu untuk memperingati Isra Mi'raj. Dalam ayat tadi Ustadz Qori kita telah membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Artinya, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Dari mana Allah perjalankan? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di dalam ayat itu Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala memakai kalimat abdihi. Yang Allah perjalankan pada malam itu adalah hambanya. Tidak ada disebut di situ Allah memperjalankan rasulnya atau Allah memperjalankan nabinya. Kenapa? Kuna sebagi ternyata kata ulama tafsir, hamba itu adalah salah satu maqam yang paling tinggi di sisi Allah. Jadi manakala kita merasa kita ini adalah hamba Allah, maka kita juga bisa Isra Mi'raj. Kita juga bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman memang nahan bedana, kalau Nabi Isra Mi'raj itu langsung jasad dan roh, kalau kita mungkin hanya sekedar pandangan batin kita, dengan makna kita melihat sifat-sifat kebagusan Allah di dalam hati kita. Kenapa hamba ini menjadi salah satu makam yang paling tinggi? Kita ambil satu contoh Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau kita mengaji di pondok pesantren, itu mengaji fikih, umpama kita mengaji fikih, dimulai dulu kita mengaji tentang toharah, tentang bersuci, bagaimana air yang bisa dipakai untuk bersuci, bagaimana cara beristinja dan lain-lain sebagainya. Kemudian dilanjutkan dengan kitab-kitab ibadah, bagaimana salat, syarat dan rukunnya, bagaimana puasa yang sebentar lagi insya Allah akan kita hadapi. Kemudian dilanjutkan dengan muamalah, dilanjutkan dengan munakahah. Di akhir kitab itu dibahas tentang masalah budak dan juga cara memerdekakan budak, hamba.
Ternyata hamba itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hamba itu kalau di dunia ini itu sangatlah hina, sangat hina. Maka di banyak perbandingan hukum, hamba ini disamakan dengan hewan. Contoh, kalau seandainya seekor kambing dipanganna bulung garong atau lot kebo lembu digogohna watang sawit kalak, kira-kira yang tukang wayahi kebun dai kebo atau sirasa kebo? Sirasa kebo. Bagaimana mau posisi hamba budak? Ketika budak menghilangkan harta orang lain, maka yang membayar ganti ruginya adalah yang punya hamba, ontang hamba. Kenapa? Karena ternyata hamba kari poralot wana. Makanya dalam agama kita harus mangbegi Bapak Ibu, kari poralot wanta. Motohta mewah, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, motohta. Mara kita merasa bahwa kita adalah hamba Allah, maka kita sadar ternyata mobil mewah itu ontang kita rasa, bukan kita punya. Kita memiliki ilmu yang tinggi, memiliki harta yang banyak, memiliki pengaruh yang kuat. Kalau kita merasa diri kita hamba, maka kita sadar itu semua adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pernah Sayyidina Ali karamallahu wajhah berkata, ana abduman allamani walau harpan wahidan, insya'a ba'a wa insya'a rahana. Saya ini adalah budak orang yang mengajari saya, kata Sayyidina Ali, walaupun satu huruf. Kalau dia ingin menjual, kalau dia ingin menggadai, maka sah semua. Itu adalah pengakuan tentang kehambaan seorang murid terhadap gurunya. Maka konon bagaimana seharusnya penghambaan seorang makhluk terhadap Khaliknya. Maka inilah yang disampaikan, yang diperjuangkan, seperti yang sama-sama kita dengar dalam makalah tadi, dalam ajaran tasawuf kesufian. Wang rekam kan habis kita, janganlah direkam. Ketika kita merasa diri kita hamba, maka kita menyadari tidak ada apa-apa pada diri kita. Tapi kini kenyataannya tidak ada macam tu. Allah himbau kita, hayya 'alas shalah. Mari kita sholat. Apa kita jawab sebagai kita hamba? Baiko sebentar lagi. Kau tanggung bana kau nandak mengaduk kue. Kau nandak masuk Ramadan. Kue sapi balunado. Hayya 'alal falah. Mari kita menuju kemenangan, kata Allah. Apa kita jawab? Nahan mi tanggung. Enda pembahasan cerita MBG balun selesai. Ada kita macam tu bapak-bapak. Maknanya apa? Ya ikut pun diri ambo macam tu juga. Apalagi macam cerita tadi sembahyang subuh, ya Allah ya Tuhanku,
Urang ala as-salatu khairum minan naum. Kece urang di masjid Padang Lawas. As-salatu khairum minan naum. Kece urang masjid Nyak Rindu di simpang apa tuh? Simpang Pak Kumis. As-salatu khairum minan naum. Kece urang pesantren Darul Istiqamah. As-salatu khairum minan naum. Kece urang pesantren Tauhid Irfani. Alah banyak as-salatu khairum minan naum. Cuman kece teli nanti lah dulu kau sarang lama bana iko. Dingin-dingin kau tarik selimut lagi. Penghambaan kita Bapak Ibu terhadap Allah itu balun lagi. Mengapa iko balun? Karena kita kurang memahami tentang tasawuf dan juga kesufian. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita kepada cerita Isra Mi'raj tadi. 3 menit habis. Aku rada dekat-dekat wali, janji wahyu rada dekat. Kan janji kami berjanji kepada Bapak Ibu ndak ada lama, sebantas seketek seorang. Jadi baik abi membaca bakalah disyarahkannya seketek, kemudian waang ceramah seketek, siap tu abu muda ratib 1000 seketek, pakai seketek sadonya. Janji itu harus dipaci. Mengapa? Aku mau ingatkan. Kece Abu Bakar Siddiq, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sepintar-pintar orang yang pintar adalah orang yang bertakwa. Ikut jangan beekoan dibuat status sepintar-pintar orang bertakwa ayah man, jangan. Jangan. Iko kece Abu Bakar ya. Jadi quote macam itu ambo balun layak mengeluarkan lagi. Apa quote namanya? Balun lagi. Itu adalah kece Abu Bakar. Sekali lagi mau kecekkan. Perkataan Abu Bakar, bukan perkataan ambo. Sepintar-pintar orang yang pintar adalah orang yang bertakwa. Jadi kalau ada orang mengatakan profesor itu cerdas sehingga hilang rambutnya apa segala macam, bapak ini, kalau seandainya tidak takwa maka dikalahkan kepintarannya itu oleh orang yang bertakwa. Mengapa? Ada ayat Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, bukan orang yang paling pintar tadi, bukan orang yang paling banyak sawitnya, bukan orang yang paling banyak uangnya, apalagi orang yang paling banyak istrinya. Jadi sepintar-pintar orang yang pintar adalah orang bertakwa. Kemudian sebodoh-bodoh orang yang bodoh adalah si pendosa. Orang yang sanggup melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang paling bodoh itu. Kalau ada anak kita Bapak Ibu indak tahunya 2 tambah 2 ampe, tetapi salatnya rajin, tetapi ibadahnya mantap, maka jangan kecekan bodoh banawang. Indak bodohnya itu, yang paling bodoh siapa? Orang yang melakukan dosa. Mengapa? Coba kita bayangkan bahasamu, kita tutup mata kita masing-masing supaya terbayang. Kalau tidak tutup mata beko payah terbayang. Sama macam kita tawajuh kan tutup mata kecik abuya supaya terbayang nama Allah tuh. Kita picingkan mata kita masing-masing, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Iko yang magi tangan kita ko siapa? Allah. Yang magi rezeki rakyat kita tuh siapa? Allah. Yang magi laki itu siapa? Allah. Yang magi anak tuh siapa? Yang magi mata kok? Nampaknya bapak-bapak tidak ada tutup mata kok. Tidak ada yang menjawab. Berulang lagi, yang magi mata kita ke bapak-bapak siapa?
Cuma ketika Allah suruh mata tu mu nak pakai untuk melihat Al-Quran, kece Allah. Talingo tu mu nak pakai untuk mendengar Ustaz Ahman, kece Allah. Ternyata kini kita pakai talingo kita itu bukan untuk yang diinginkan oleh Allah. Kita pakai telinga kita untuk apa? Mendengar orang mau be. Mulut bukan kita pakai untuk membaca Al-Quran, untuk berzikir. Kita pakai untuk mancahut dan lain-lain sebagainya. Kan dia bodoh gitu tuh. Bodoh. Yang magi Allah, tetapi kita pakai pemberian Allah itu untuk melawan Allah. Kemudian sambungan tadi kok, karena belum sampai kepada tujuan tadi wan kan, belum sampai. Sambungan kece Abu Bakar Siddiq apa? Sejujur-jujurnya orang yang jujur adalah amanah. Allah amanahkan dakik kita anak ibu-ibu, dititipkannya ke anak ya, banyak orang berkeluarga indah aja balun juga ada anak. Kini kita yang ala do anak. Kecik Nabi apa? Anak itu untuk apa tuh? Harus kita arahkan anak itu kepada agama Allah. Ternyata kini anak bukan ke situ kita arahkan. Kita arahkan anak itu jauh dari Allah. Berarti kita namanya tidak amanah. Dan yang kampek kecik Abu Bakar kawan adalah sebohong-bohongnya si pembohong adalah khianat. Nah, mungkin yang tadi janji kita sebantah wali. Nah, jadi dari lama-lama mana? Mungkin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak jadi? Ah, mari. Hah? 3 menit nih. Tapi tidak bisa lama-lama. Itu janji. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kan dalam kajian kecewa ibu-ibu, itulah jangan ngundang-undang Sahman tuh je, banyak mana lauk je. Kalau bahasa wajib palooh, ya kan palooh tuh. Kaluap aslinya. Yang kulupong kan? Palooh, inilah palooh tuh, kulupong. Kemudian Nabi tadi diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram. Maka sebelum diisrakannya Nabi Muhammad ke Bapak Ibu, ada terjadi dulu yang namanya peristiwa pembelahan dada. Dibalah dado Nabi gitu kok. Dikeluarkanlah kursi-kursi setan, diisi dengan ilmu, yakin, Islam, hilmi. Itu menjadi pelajaran kepada kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa ternyata ketika kita ingin berjumpa dengan Allah, ketika kita ingin basuh sama Tuhan kita, maka kita harus membersihkan jua hati kita dulu. Seperti yang disampaikan oleh guru kita tadi, ada namanya penyakit-penyakit hati yang 10. Apa cara kita membersihkan penyakit hati yang 10? Kita saja tidak tahu bahwa itu penyakit. Umpama ada nama penyakit itu takabur, sombong. Tidak tahu kita sombong itu adalah salah satu penyakit. Apa kita bersihkan? Kita jagolah elok-elok sombong kau tadi sampai mati. Macam penyakit-penyakit zahir, umpama kita ada pano, ada kurop, ada pano, ada kurop kita di siko. Indak tahu kita bahwa iko penyakit, maka ndak ada kita ubek-ubek ko, kita pelapeh, tambah laweh.
biarlah di situ, tidak mengapa. Bah, ala kadang mana aku kok tu mama, bah, mengapa rupanya? Bah, sakit mama kau tidak, bukan penyakit. Bah, itulah kita kini dengan penyakit hati itu Bapak Ibu. Tidak tahu kita bahwa takabur itu penyakit, sehingga kita tidak ada berusaha untuk mengobati, untuk menghilangkan. Ada penyakit hati itu hubbul mal, cinta harta. Dipabanya ameh, apalagi kini ameh maha. Apa namanya itu, investasi ya, investasi balik dulu ameh baru esok naik kok segala macam begini begitu, ditabung kepeng sebanyak-banyaknya, gambung rekening tadi baka 1 juta bermiliar-miliar, dipikinya mengumpu-ngumpu harta itu, cinta terhadap harta itu tadi bukan penyakit. Ikut untuk masa depan anak ambo, untuk masa depan cucu ambo, dipikirnya lama lagi anaknya tu hidup. Dari mana nyo tahu anaknya tu lama hidup? Entah duluan anak tu ada mati. Sehingga kadang-kadang kita orang tua kok, bukan ambo ya, ambo ndak ada banyak rekening ambo, apa ambo isikan sawit ndak ada, walet ndak ada, bot pun ndak ada. Apa yang ambo isikan? Ayo Pak Ji. Ya kan, kita mencari siang malam bapak-bapak, kalawi dan lain-lain sebagainya. Kadang-kadang tidak ada kita nikmati itu derah. Yang penting untuk anak ambo berisuk sekolahnya, masa depannya, Allahu Akbar. Cari untuk dinikmati. Kalau ada makan, anak berisuk kalau lah gadang, Allah yang mengurus rezekinya tu. Kalau yakin dah, kalau tidak yakin ya jangan. Ustaz kan tidak ada kayak Ustaz Ahmadnya tu, yalah mengecek macam tu, terserah. Itu karena kita tidak tahu hubbul mal. Ada namanya hubbul jah, penyakit hati juga tu bapak-bapak. Cinta kemewahan, cinta kemegahan. Ada hubbud dunia, cinta dunia. Kalau dalam kitab apa namanya itu, kitab Arab Melayu, undang-undang dunia, mahwa dunia, apa itu dunia? Dalam kitab Arab Melayu disampaikan, dunia itu adalah sesuatu yang ada pada dirimu sebelum mati dan tidak bermanfaat kepadamu setelah engkau mati. Itu dunia. Motoh ado ndak panah dibawakan kasih agak 3 goni kezikran kasiran kau. Apa salahnya kalau mau ada motoh, isi kasih-kasih apa tu dari Astra tu, bawa kezikran kasiran. Kepeng ado ndak ada disumbangkan untuk membali-bali kue di acara Isra malam kini. Maknanya dunia itu adalah ado pada kita sabalun kita mati, ado kepeng kita, ado harta kita, ado mobil, ado rumah dan lain-lain sebagainya, dan itu semua indak bermanfaat kepada kita setelah kita mati. Itu dunia. Itulah yang kita sapu-sapu kini. Ada lagi penyakit kok Bapak Ibu, penyakit itu namanya hasad, dengki. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Dan dia berusaha untuk menghilangkan kesenangan yang ada pada orang itu. Ada ujub, ada ria dan lain-lain sebagainya. 10 penyakit hati itu Bapak Ibu. Apa kita tahu bahwa itu penyakit? Kalau seandainya kita tidak mau belajar, maka harus pertama sekali
belajar dulu. Maka dalam makalah tadi kan disampaikan oleh Abuya kepada kita untuk memperbagus amal sesuai dengan ilmu. Apapun yang kita kerjakan harus berdasarkan dengan ilmu. Dan dunia ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk dua iko, amal dan ilmu. Ataupun dibalik, ilmu dan amal. Jadi berilmu untuk diamalkan, beramal sesuai dengan ilmu. Itulah yang dikatakan oleh Abuya dengan syariat. Apa kita tahu syariat? Kalau seandainya nak mau belajar tadi, maka di dalam ilmu pesantren tadi ada dikatakan itu ketika kita belajar kitab usul fikih. Apa yang dikatakan fikih itu adalah ma'rifatul ahkami syar'iyyatil lati tariquhal ijtihad, yaitu mengetahui hukum-hukum syariat. Berapa hukum syariat? Ada hukum syariat itu namanya haram, ada namanya wajib, ada sunat, ada makruh, ada mubah. Kalau kita tidak mengaji Bapak Ibu, kita sangka mancilo itu mubah. Kalau kita tidak mengaji Bapak Ibu, kita sangka sembahyang 5 waktu itu sunat. Maka banyak masyarakat kita zaman kini kadang-kadang ini tidak sembahyang itu karena tidak tahu. Dipikirnya yang wajib itu cuma menafkahi keluarga. Mengapa dek? Karena waktunya sebelum nikah halah dinasihati oleh Pak Kuaket. Iko muna anak melaksanakan ijab kabul nikah kawin, iko nafkahnya wajib ya. Ada kek suami ya. Oh wajib ya. Ndak ada kecek Kuaket sembahyang wajib, ndak ada. Lupa Kuaket. Kini yang selalu mengingatkan salat itu wajib, jangan tinggalkan salat, aikolah guru kita Abuya. Sabalun disampaikan oleh Abuya itu, kita kini adalah jarang membicarakan itu. Seolah-olah sembahyang wajib itu khusus kepada anak-anak pondok saja. Anak-anak di luar pondok itu tidak ada wajib. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemana-mana kita laga? Masih? Kalau seandainya kita tidak ada belajar Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kita tidak akan tahu kita kok dari mana akan ke mana. Sesuai disampaikan oleh guru kita dalam makalah tadi. Apa yang ada pada diri kita kok adalah datangnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah, sehingga kita bisa berjalan dengan Allah dan karena Allah. Kita kadang-kadang banyak lupa ibu-ibu, banyak lupa. Contoh mungkin banyak lupa. Salah satu dalam kajian tasawuf itu bahwa ada 3 reaksi manusia ketika ia memperoleh nikmat. Ketika kita dapat nikmat kesehatan, nikmat umur, nikmat rezeki dan lain-lain sebagainya, ada tiga reaksi manusia. Yang pertama adalah orang yang hanya melihat nikmat, tidak memandang kepada yang memberi nikmat. Maka orang yang seperti ini, golongan yang pertama, iko sama macam hewan nih, sama dengan hewan. Ketika Allah memberikan kepada kita sehat badan, yang kita lihat sehat kita saja. Tidak ada kita lihat bahwa yang menyehat kita kok adalah Allah. Ketika kita dapat nikmat rezeki, yang kita lihat rezekinya itu saja.
Indak kita lihat yang memberi rezeki itu adalah Allah. Maka kadang-kadang ketika kita dapat rezeki ketek, rezeki gadang itu beda-beda. Kalau dapat kita rezeki gadang, kita galak, bergembira. Ketika kita tidak dapat, jaring tadi tidak ada menangkok, maka kita bapui-pui. Apa bapui-pui itu? Makepet. Makepet. Kulah salah umpan tadi, bukannya siko tadi apanya, lokasinya. Orang salah bawa tampe orang makepet segala macam. Ikut sama macam hewan ibu-ibu. Mengapa sama macam hewan? Hewan itu begitu. Kita ambil satu contoh. Kita ada ternak ayam. Macam kami di sini di Istiqamah ada ternak ayam. Jadi ayam kok rupanya ke binatangnya mungkin ya. Pagi diagi umpannya ibu-ibu. Patang diagi umpannya. Kenalah dimakannya umpan tadi, siap tu naiknya ke rumah awak tak cirinya. Ndak ada terima kasih seketik juga. Maksudnya kan apa salahnya jangan dia ke rumah awak. Oh iko mama yang magi makan ambu tadi ko cari rumah-rumah tetangga. Umpamunya itulah. Makanya disamakanlah golongan yang pertama ko tadi, orang yang hanya melihat nikmat itu dengan ikulah ini contohnya kok. Kemudian yang kedua adalah orang yang melihat nikmat tetapi juga memandang orang yang memberi nikmat. Nikmatnya itu dicaliknya juga. Dapat hari ke 50.000, alhamdulillah. Dek karena ikulah rezeki dari Allah. Dapat inya hari ke 200.000, PKH cai, alhamdulillah. Banyak. Panjang apunya seketek. Dek karena ikut juga rezeki dari Allah. Tak ingat inyo rezeki itu dari Allah. Cuman kalau umpama seketek pula mat aslinya. Kalau umpama banyak pula panjang makharijul hurufnya. Itulah umpama. Tapi yakin ambo yang di Sikoko nomor 1 tadi ndak ada kok. Nomor 1 ndak ada. Yang pertama yang sama macam hewan ndak ada. Yang kedua di Siko ndak ada juga ada tuh. Di Siko yang banyak itulah yang nomor 3. Apa nomor 3 Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Orang yang tidak melihat nikmat, hanya memandang kepada si pemberi nikmat. Yang dipandangnya adalah iko pemberian Allah. Berapapun apapun tetap diterimanya. Maka ketika ini pun umpama eko dapat sakit, ini akan selalu sabar. Dapat ini nikmat, maka ini akan selalu bersyukur. Ketek gadang sama. Iko yang banyak di Siko. Yakin ambo itu. Kecuali ambo kadang. Ambo balun sampai ke situ lagi. Ambo macam nomor 2 tadi pun kadang-kadang nomor 2. Lebih banyak di nomor 1 juga. Lebih banyak di nomor 1. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali Isra Mi'raj Nabi Muhammad dari Masjidil Haram, dibalah dado, dibersihkan hati untuk berjumpa dengan Allah. Maka kita pun seperti itu. Kita bersihkan hati kita karena kita ingin berjumpa dengan Allah. Makanya diajarkan oleh Nabi kepada kita, setelah kita siap menjawab, baca doa, Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikan aku daripada orang-orang yang bertaubat. Apa maknanya bertaubat? Berarti kita merasa bahwa kita banyak salah, ampuni hamba dulu ya Allah. Taubat kita dulu, kita bersihkan dulu. Barulah kita sembahyang. Siap kita sembahyang baik kok, taubat juga lagi. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Taubat lagi. Taubat berarti taubat saya lagi tuh kok.
Nandak sembahyang taubat, siap sembahyang taubat. Nandak makan banyak taubat, siap makan taubat, taubat. Macam yang dianjarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pai Isra Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa, linuriyahu min ayatina, supaya kami perlihatkan kepadanya akan ayat-ayat kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Banyak kejadian-kejadian yang diperlihatkan kepada Nabi pada saat Isra itu. Nampak dakik Nabi orang yang menokok kapalo, ditokoknya kapalonya cai, hancak balik, ditokoknya lagi, hancu, hancak balik, tokok lagi, hancu, hancak balik, itu saja. Siapa kau Jibril, kecik Nabi SAW. Muhammad, ikulah perumpamaan umatmu berisuk, yang maleh, yang baik kepalanya untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik kepalanya sujud. Mengapa bahasanya baik kepalanya sujud? Sesuai dengan ayat Allah, wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta bantu kamu dengan bersabar, kata Allah, dan juga dengan salat. Innaha, sesungguhnya salat itulah kabirah, sungguh sangat berat. Bagek sembahyang tu bapak-bapak, bagek. Macam kecek Walid kita ke Batang lah di posko. Siapa yang mendengar kecek Walid ke Batang? Kita kadang kalau pagi kalawik itu dari pagi bajamu saja tu. Kalau batenda lah. Bajamu matahari digoyang ombak, taluk itu bajam-jam. Pas giliran sembahyang, nak taluk, baik. Kita mandodos sawit, ikut banyak sawit di kereng kasiran apa ambo ko? Berapa ton sekali turun ko? Siapa nama tukang dodosnya tuh? Ansari. Cuman Ansari nyo mendodos taluk jo, sembahyang taluk jo. Iko di kampung kami sinin Subakang. Banyak orang taluk mendodos baton-ton tu bapak-bapak. Ambo mencari orang mendodos waktu nyo mangke. Apa ko yang bengkok ko? Egrek itu saja, ya Allah ya Tuhanku, panjangnya tu ya Allah. Ala jatuh sawit tadi ditusuk lagi. Diangkat naikkan ke motok tinggi pula 2 kali lipat darinya. Taluk inyo. Kalau sampai kami tu jam 2 malam memuik sawit tu. Jam 2 malam. Hujan, lampu mati, pasang senteh kepala. Ya Allah ya Tuhanku, pandainya ya. Caranya. Pas waktu mengambangkan sajadah ndak tahu inyo. Mengapa kau bapak ibu yang dirahmati Allah? Karena dari kita indak diajar. Dari kita indak ada, indak diajar. Maka peristiwa pembelahan dada Nabi tadi itu berulang-ulang kali terjadi. Dalam satu riwayat itu pernah terjadi peristiwa pembelahan dada ketika Nabi kita itu berumur 4 tahun. Pada masa beliau masih dalam asuhan ibu susunya, yaitu Halimatus Sa'diyah. Dibalah dadu Nabi padahal anak-anak. Tujuannya apa? Supaya jangan sampai di dalam hatinya tuh basarang setan dan mengittibaul hawa, mengikut hawa nafsu macam anak-anak zaman kini. Nonton YouTube, main TikTok, bangga pulanya tuh dah. Cali anak ambo balun pandai mengecek, tapi ala tahu goyang TikTok, bola balik. Kan? Ndak ada dia aja. Maka harus kita balah dadu anak kita tuh bapak-bapak. Mau bapak membalah dadu anak? Tua takut. Bukan pula macam dibalah dado Nabi.
Sama macam tadi, itulah ndak ada mendengar kajian sekarang malih ambora. Nabi tadi waktu nana Isra kan kanebala dado mengeluarkan kursi-kursi setan, membersihkan hati kita. Anak-anak macam tujuh di balah dado maknanya kita antekkan anak kita taruhkan anak tatua mike midayah jikran kasiran umur pigai 4 tahun dah ya ora weh wali niyo ya nani main urusan nunahan nih yang 4 tahun ala masuk TK tuh ibu balun ya 5 tahun ya iku sampai tahun disuruh sampai tahun nanti kan ya bapak caro pempes lah ya itulah urusan ustadz tadi ya itulah urusan ustadz tadi ya ustadz kok baik memang dah baik apapun kalau mau ceritakan ustadz gua ndak selesai malam gini ya ndak selesai tak kancinginya weko di sajadah siapa membasuh tuh ndak mungkin ini disuruh awak juga lah iku SPP antah berantah iya wali ya ada bayi orang ku SPP wali anaknya diurus diajarkan cara sembahyang dibalahkan dadonya kalau dibalah dado tuh dibawakan ke rumah sakit subuh salam nen kalau indak pakai BPJS berpuluh juta tuh ibu-ibu iko Ustaz Isnin membalah dado anak awak tiap hari dibalahnya 10.000 sebulan pun pakai tapi yakin namun risiko ndak mam loh ndak aman loh ya insyaallah insyaallah ndak ada yang 10.000 itu ada yang melebih-lebihkan tuh 2 baleh 3 baleh ribu adalah pasti ada yang melebihkan dibalah maknanya maka kecek Nabi dalam hadisnya apa murus sabiya bisolah perintahkan anakmu dengan sholat apabila telah berumur 7 tahun. Kenapa 7 tahun diperintahkan ibu-ibu? Karena 4 tahun itu adalah mulai dididik tadi. Sampai tahun adalah mulai dididik. Diajarkan cara menjawe, diajarkan cara menutup aurat, diajarkan cara menghadap kiblat. Itu sampai tahun 5 tahun, 6 tahun. Umur 7 tahun ala pahaminya sadonyo. Sehingga tinggal mempraktekkan lagi. Kita kini bukan mbak itu. Kita suruh anak kita sembahyang 7 tahun betul. Tetapi entah menjawe inya situ, entah sarawa pendek. Bah, mengapa sarawa pendek anak kakak? Yang penting sembahyangnya dulu. Bukan. Hawananya memerintahkan salat itu 7 tahun. Karena dari sampai tadi ala mulai diajar, dididik seketik-seketik. Apabila telah berumur 10 tahun kecil Nabi ndak juga mau sembahyang 4.000 alaiha, maka pukul di atas meninggalkan salat hampuk. Yang penting ada suruh kita memang baik muncung gitu bapak-bapak baik. Datang pula ibu-ibu ala babuih mulut amba ustad pabilo babuih sekalinya suruhnya anaknya nak sembahyang berisuk tidak lagi itu mereka seminggu sekali lagi baru suruhnya ada juga ibu suruh ada ala babuih muncung amba ustad pabilo lah babuih muncungnya kalau babuih alalah talata biasa babuih itu apa namanya tuh penyakit sawannya itu pabilo babuih alah kejadian maleh bapak-bapak macam tu juga tuh menyuruh anak sembahyang tuh tak mengapa suruh Allahu Akbar itulah mengecek kan nanda ambo sampaikan tadi itu tapi tidak jadi alah diwakilkan ogek go ogek gaya iya betul mana mbak apa kita menyuruh kita pun enggak Allahu Akbar itulah lain baik ceritanya tuh maknanya begini ya maknanya begini kita dalam hukum itu amar ma'ruf nahi mungkar itu wajib kita amar ma'ruf meskipun kita sendiri belum melakukan
Ba itu juga sebaliknya wajib kita nahi mungkar. Walaupun kita sedang melakukan. Nah, contoh, iku jangan rekam-rekam pulonya, maunya jangan direkam-rekam. Lape. Matikan dulu kawan. Contoh, ambo sedang minum apa siko dan oleh tua lo mam lo aman lo orang lo ganjar lo dan kan aman kan alhamdulillah berarti orang bekat kajo muci nangko berarti tugas munan insyaallah kune cara dikran kasiran ndak maju kan orang bekat kita sedang minum tua umpama ambo contoh datang kawan nandak minum juga wajib kita larang jangan haram koda minimal kita dosa minum tu dape bukan pula indak dape dosa minum dape tetapi indak dape lagi dosa indak melarang tapi kalau umpama minum jauh sama kita indak kita larang indak kita dua kita kane kita meminum sekali kita indak melarangnya sekali nampaklah kita orang sedang mengorek rumah mengorek kok bukan dah mengorek tanahnya kuncinya apa namanya itu mengupak nak mencilok bukannya rumah hamba biasa aja lah berdosa kita kenapa karena tidak ada nahi mungkar kita sedang mencilok datang orang nak mencilok jangan biar hamba saja supaya jangan dapat dua dan jangan bagi dua. Nggak ikut serius ibu-ibu serius. Walaupun ada punya sekitar. Kaji. Kalaupun tidak baik kita ikut guru-guru kita banyak sih kok. Amo makanya berani amo kok banyak sih kok guru salah baik kok. Salah tu keceknya paling. Ikut mulai haning-haning sadanya berarti setuju. Saya tengku lepung lah kalau umpama tengku lepung masuk pelapis lah biar hanyut gitu kok. Ba itu aja yang nomor dua ibu-ibu. Macam kecil gaya gaya tadi. Kita ndak salah, tapi ketika ada orang ndak kita suruh bayang. Itu alajan tuh sembahyang. Alah mamaku, mama ndak sembahyang. Iyo, ambo ndak sembahyang, cuman ambo menyuruh orang sembahyang. Mudah-mudahan 10 kali kita suruh orang sembahyang, mama indak keceknya kan datang malu. Ya pailah kita sekali. Apa je lagi? Gara-gara kita itu hukum tu seperti itu. Aku naik ke gaya masuk kan? Lagi dah. Iya Isra Mi'raj dia lagi dah. Lamang diajarkan Ustaz Senin bagi malam Jumat letih. Ilmu enda digosong ke jalan dan. Ya Ustaz Senin spesialis hati. Guna cara menyangkutkan hati kepada Allah sehingga selalu berkemauan kepada Allah dan wusul kepadanya. Bisa tahu ini kan ada spesialisnya masing-masing. Kang Dide. Lah, tendikan gorai. Memerintahkan anak untuk salat maka dibelah dada. Kenapa anak tadi cerita kalak menokok takal hingga hancur dai memukul kepala karena berat untuk sholat karena ndak terbiasa. Kalau almarhum Abu ya kita kilangan Allah lapangkan kuburnya tuh acuk diulang-ulangkannya kepada kami tuh masalah pepatah Minangkabau dari ketek taranjo-ranjo alah gadang tabau-bau sampai tua taubah tido hingga mati jadi pusako. Dari keteklah anakku dibiasakan sembahyang, mendengar pengajian, kemudian apa nama itu mendengar ceramah apa segala macam. Jangan ke pasar malam saja dibawa. Kong singki kala ada ke pasar malam? Ndak ada ya? Oh, mesangkola ada, kami digosong lah banyak mulai. Pak ada pasar malam sini di Rimo. Dari ketek dibiasakan ala gadang beresuk tak bau ini tuh sembahyang tuh ketika kan ada kita lihat itu orang gadang yang inyo
puasonya indak tinggal-tinggal. Indaklah tinggal puasa, tapi sembahyang indak. Mengapa iko? Karena dari kete inyolah dibiasakan puaso. Sehingga ketika inyo ndak puaso, inyo merasa macam indak ada pas. Cuman sembahyang tadi mengapa indak macam tu? Indak dibiasakan dari keteknya. Ala tua inyo beresu indak taubah lagi kebiasaan itu. Alamati menjadi pusako. Makna pusako ko apa? Kan sabui-sabui isi polan ke patang kalau mantang hidup lah inyo ko. Angku polan tu bersih masjid kita ko dah. Indak banyak cerik cacak. Anunya hobi menyapu di masjid. Kalau kini ala banyak, ala jarang orang yang hobi menyapu di masjid. Mengapa? Karena banyak masjid ala pakai AC. Jadi tidak banyak warna habunya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak? Jadi doh. Kan piala ring ngali kan? Jadi intinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam kini kita peringati Isra seperti yang disampaikan oleh abang kita Yudin tadi, bahwa Isra itu adalah Allah memberikan perintah langsung tentang salat. Maka kepada kita dan kepada anak-anak kita, jangan pernah kita tinggalkan salat, selalu kita perintahkan mereka untuk melakukan salat. Masalah dikerajukannya sama indah, kalau anak 7 tahun tadi itu lain hukumnya. Yang penting suruh nak ala zuhur sembahyang waang. Oh lakinya entah ke mana, urusannya pula lah itu. Baik kau masuk asar, nak itu ala asar pe sembahyang. Kaburinya, urusannya. Kenapa? Karena kewajiban kepada kita hanya hanya perintah, bukan sampainya menagakkan. Masalah tagakannya tidak tagakannya, itu urusannya tidak ada hukum taklif kayaknya. Hukum taklif kayak kita menyuruh. Ketika anak kita lah berumur 10 tahun, suruh lagi indak maunya, hukum taklif kayak kita fi'il amarnya idribu, pukul. Oh indak maunya sembahyang, hampok. Seketek, jangan pula pakai roti limo-limo. Hampok seketek sama lidi, sama apa segala macam. Oh, beko asah hendaknya sembahyang, hampuk lagi. Rasa apa kalau 5 kali sehari dihampuk, berisuk jagonya tu. Atau minimal berisuk pak kurang, sampai kali hampuk ya cuman hari ko kecik anak tu. Berisuknya lagi, kuranginya mudah-mudahan. Maka dikecilkan oleh ulama itu apa tujuannya kok diperintahkan anak supaya tamrin tadi, supaya membiasakan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu mendirikan sholat, baik haknya yang zahir dan juga haknya yang batin, dan juga kita termasuk orang-orang yang selalu memerintahkan anak dan keluarga kita untuk sholat. Banyak kekurangan kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.